Haji Said Akil ini, Agil Siroj. Iya, ini tukang obat nih. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Ini jadi siapa di Alubi? Ini siapa Aluyubi? Terus apa yang mau kamu tanya apa di sini? Iya, ini tukang Haji. Kau bilang ini tukang obat. Jual jamu linggis lelaki ini pasti. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan. Ya kau dengar aja dulu. Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Pengajian cuma muka nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah ini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang tidak ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada, atau kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Pasti nggak paham. Nggak paham. Kalau Yobi otaknya di pantat, nggak paham dia. Nggak bakal paham, Ustaz. Pasti nggak paham lo Yobi. Yubi masih mendengar. Yang mau kamu tanya di situ apa? Yang nggak ditanya tadi, Allahmu punya wajah nggak? Ada nggak Allahmu? Allahmu tuh ada nggak? Punya wajah nggak? Yang namanya Tuhan itu pasti ada. Nggak pernah ada Allahmu. Gimana? Nggak pernah ada katanya di Quranmu. Di mana Allahmu pernah ada di dalam Quranmu? Ya itu kan kata dia. Ngapain saya ikuti? Ya sekarang kau tunjukkan di Quranmu Allah itu ada, membuktikan Allah itu ada. Banyak ayatnya. Coba di mana? Al-Baqarah 253. Coba. 253 mana kita lihat tulisannya. Al-Baqarah 253 ya, dia membuktikan diri dia ada ya, bukan kata orang lain ya. Berapa? Berapa Bi? 253 sapi 255. Oh salah lagi, 255. Habis ini 256 nih pasti. Sapi betina 255 kita baca. 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluk. Dia tidak dilanda oleh kantuk. Mana menyatakan Allah ada? Ya itu ada, itu maksudnya. Mana dia katakan tidak ada Tuhan selain Dia? Yang ngomong siapa? Tidak ada Tuhan selain Dia berarti tidak ada Tuhan. Iya yang ngomong, saya juga bisa ngomong, tidak ada alien selain si alien. Kau percaya? Ini kan kamu tanya ayatnya ada enggak kan gitu. Ayatnya ada enggak? Allah menyatakan ada Tuhan diri selain Dia Allah. ada. Iya, ada Tuhan banyak. Tuhan Yesus. Iya. Berkuasa tentang Tuhan yang benar. Berarti selain Dia itu Tuhan yang benar gitu loh. Termasuk Tuhan yang benar. Allah nggak ada kok, nggak nyata kok. Enggak, Ayubi, ayat ini yang ngajarin siapa nih? Lu tahu gak ayat ini yang ngajarin siapa? Bahkan Yesus pun tidak pernah bilang Dia Tuhan yang benar. Tidak iya, pernah. Ayubi, loh, lu tahu Yesus gak? pasti Tuhan yang benar, dia Mesias kok. Ya menurut ayat ini tahu gak, Ayubi? Hah? Ayat Ya ini masih dia Mesias, ya pasti Tuhan yang benar. Kalau Allahmu itu nggak benar, ngajarin nikahin bocil, ngajarin gaulin babu. Sebentar, Sebentar, mana benar itu Allah Yesus sendiri dia Tuhan. Saya tanya sama kamu, ada nggak Tuhan pencipta yang benar ngajarin nikahin bocil dan gauli babu seperti Allahmu itu? Ada nih Bu, ada nih, dengerin. Ada. Ya Tuhanku, papanya meninggal jadi hantu. Ya Tuhanku,
Ayubi, ibumu hantu, bapak lu hantu, lu meninggal jadi setan katanya. Bagaimana mungkin Yesus Tuhan yang benar sementara dia tidak pernah bilang begitu? Ayubi. Itu kan kalian yang Ayubi, benar. nih, Ayubi. Ayubi, itu ayat Al-Baqarah 255 yang ngajarin siapa? Tahu gak? Siapa yang ngajarin ayat itu, tahu gak? Siapa? Ngajarin gimana maksudnya? Ayat itu diajarkan oleh siapa, tahu gak? Kepada saya maksudnya. Ayat itu diajarkan kepada Abu Hurairah oleh siapa? Tahu gak? Maksud kamu kepada Abu Hurairah apa kaitannya? Iya. Ayat itu turun gara-gara setan mengajarkan kepada Abu Hurairah tentang ayat itu. Al-Baqarah 255 itu tentang ayat kursi. Yang ngajarin itu setan. Belum pernah tahu ya? Mana ada begitu. Oke, kalau gua kasih hadisnya gimana? Coba aja. Ya udah. Enggak, konsekuensinya apa nih kalau kita Jangan ngajarin? Iya, jangan coba aja kalau dibuktikan bahwa itu ngajarin, lu mau nggak terjun dari Monas kepala duluan, Ayubi? Dipakai video ya. Karena saya yakin itu bukan seperti itu. Kalau Oke. dibuktikan seperti itu, bener gimana? Gak mungkin. Iya, kalau mungkin, kalau dibuktikan bagaimana? Mau terjun dari Monas kepala duluan? Atau dari tempat tidur deh lu kepala duluan terjun? Gimana? Mungkin. Nggak mungkin. Mau apa Kalau- kagak nih? Mau nggak dibuktiin? Ada Coba konsekuensi dibuka dulu. hadis, coba Ya buka. ada konsekuensi dulu dong. Gimana? Lo kan mau yang sunnah.com atau yang mau yang bahasa Indonesia, terserah. Ya bebas. Ya udah, konsekuensinya apa kalau ayat itu diajarkan oleh setan? Ya mungkin tertulis begitu, tapi kan pemahamannya kan yang harus kita pahami, pemahaman yang benarnya seperti apa gitu maksudnya. Ya udah, Nabi Anda mengatakan yang ngajarin itu adalah setan. Tapi kamu jangan menyimpulkan hanya dari satu narasi aja begitu. Enggak, gue banyak narasi kok. Ayat itu diturunkan oleh setan, diajarkan oleh setan. Iya, ya, baca Kan aja dari tadi langsung, gue diem. buka. Konsekuensinya apa? Ya nggak tahu konsekuensinya apa. Ya, masa nggak tahu sih. Ini udah siap ini. Nggak seru. Ya terserah Nggak kamu seru, aja mau beneran. apa. Seru. Nggak seru kalau dia nggak terjun dari Monas kepala Saya duluan. iyain aja, terserah kamu mau gimana. Gini loh, tadi kan lo pakai dalil itu bahwa si Allah itu ada, bener? Nah ternyata dalil itu yang ngajarin adalah Itu kan setan. cuma salah satu ayat. Nah banyak ayat itu tentang itu banyak. Ya gue mau lo fokus di ayat itu, kan lo yang bawa dalil. Makanya itu gue tanya, lo tahu gak yang ngajarin? Lo bilang nggak tahu. Ya. Gue kasih tahu yang ngajarin itu adalah setan. Semua ayat di Quran itu disampaikan malaikat Jibril, mana ada setan. Kalau ada hadisnya, konsekuensinya apa? Itu aja dulu. Kalau ada berarti pemahaman kamunya yang salah tentang hadis itu. Enggak. Kalau Yubi gini konsekuensi lu nggak ngerti gini taruhannya apa deh? Iya mau apa? Maunya kalau dibuktikan nanti ada bahwa setan yang mengajarkan, kau terjun dari Monas ya. Kepala duluan pakai videoin ke kita. Gimana? Kalau saya nggak mau gimana? Kalau nggak mau ya nggak usah. Percuma, nggak seru. Ya duluan ya. Nggak seru. Ya? Berarti saya gantian tanya ya. Nggak seru kalau ada nggak itu. Oh Ayubi, Ya berarti saya gantian tanya ya gimana? nggak layar gue udah Lanjut, hitam. Dara. Layar gue tahu dong. Gedein Andri. Ini tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya? Ada bahasa Inggrisnya sama ada ulasannya. Kan lu nanya, tahu dari mana?
Mau nggak Ayubi? Iya, buka aja, buka. Ya, konsekuensinya apa? Taruhannya apa? Ya, apapun itu. Apapun itu ya, Pak Lidara denger ya, apapun itu ya. Jadi Pak Lidara kira-kira enaknya ngapain ya Pak Lidara? Ya suruh terjun aja, nggak usah dari Monas deh, dari pohon jambu kepala duluan. Oh, Ayubi. Ya, coba. Ya, nanti terjun di video ini ya. Kita lihat kamu terjun kepala duluan dari pohon jambu ya. Yang lebih. Iya, secara apa? Ya, oke. Catat ya. Yang di bawah ya, catat ya. Dia bilang dia terjun dari pohon jambu kepala duluan kalau dibuktikan. Silakan. Ya. Saudari, tolong dibekedein Duran. Ya. Gua ambil dari sini ya, karena tidak ada terjemahan bahasa Indonesia. Ntar gua kasih sunnah.com. Ya, gua kasih sunnah.com. Ya. Coba lo baca. Ini panjang. Baca bahasa Arabnya tuh, Bi. Baca judulnya dulu ya. Kisah Abu Hurairah bersama setan. Duran, itu kenapa layarnya ada tompel? Iya, udah kena screennya. Kok ada tompel kayak Muhammad aja tanda kenabian? Itu artinya itu laptopnya Nabi, Bu Sofi. Laptopnya Nabi ada tompelnya ya. Nah, itu ada tompelnya, mana pakai nanya lagi. Itu Coba lo baca. Nabi. Kelihatan Bentar lagi nggak? jadi Nabi itu laptop. Gue gedein, kok enggak? Ya. Ini Langsung setan aja kamu ngajarin. tentukan kata mendapatkan dari setannya yang mana. Dia ngajarin ini nih. Maka aku katakan ya kepadanya, maksudnya kepada Muhammad, Abu Muhammad, dia ngajarin gini nih, lepaskan aku. Maka aku kesulitan. Dia ngajarin di sini nih. Nih, dia berkata, jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi, bla bla bla. Ini ayat yang tadi Anda baca nih, 255. Mana di situ dikatakan itu dari setan? Kita lihat apa kata Muhammad. Muhammad bilang apa? Beliau bersabda, itu adalah setan. Mana di situ dikatakan ayat kursi itu setan yang menyampaikannya kepadaku mana? Ini. Nah, kamu kan ngebohong, berarti kamu bilang ada, nggak ada. Nggak, makanya Duran tuh kalau nyampe masa sepotong-sepotong, nggak dibaca utuh. Ini loh. Bacalah. Marahin tuh Bu Sofi, marahin Bu Sofi tuh nakal tuh. Ini, bacalah ayat kursi. Yang saya tanya dapat ayat kursi itu dari setannya mana? Narasi begitu. Ini lu baca dulu. Ya itu kan yang tadi. Makanya dibaca utuh. Bacain aja Duran dari atas. Sepotong kita juga nggak ngerti. Bacain aja dari atas. Ini soalnya panjang, ini panjang ya. Oke, gue bacain ya. Gue bacain nih. Dari Abu Hurairah, dia berkata, aku ditugaskan Rasul untuk menjaga harta zakat Ramadan. Lalu ada seseorang datang dan mengambil makanan tersebut. Ya, maka aku menangkapnya. Siapa yang ditangkap? Ntar kita tahu bahwa itu adalah setan. Aku katakan kepadanya, aku adukan engkau kepada Rasul. Baca ya. Orang itu berkata, saya membutuhkannya. Saya memiliki keluarga dan sangat kesulitan. Abu Hurairah berkata, maka aku lepaskan dia. Lalu di pagi hari, Nabi berkata, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu malam tadi? Aku berkata, wahai Rasul, dia mengadukan kebutuhannya yang sangat dan memiliki keluarga. Maka aku kasihan padanya, lalu aku lepaskan.
Lalu beliau berkata, dia itu dusta dan akan kembali lagi. Dikatakan seperti itu ya. Nah, lalu maka aku pun jadi tahu dia bakal kembali berdasarkan perkataan Rasul, bahwa dia akan kembali lagi. Lalu aku mengintainya, kemudian datanglah orang itu dan mengambil makanan lalu aku menangkapnya. Maka aku katakan kepadanya, aku laporkan engkau kepada Rasul. Dia berkata, lepaskan aku sangat membutuhkan dan memiliki tanggungan keluarga. Aku tidak akan kembali lagi. Maka aku kasihan terhadapnya, lalu aku pun melepaskannya. Di pagi harinya Rasul berkata kepadaku, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu? Aku berkata, ya Rasul, dia mengadukan tentang kesulitannya dan tanggungannya, maka aku kasihan padanya, lalu aku melepaskannya. Beliau bersabda, dia itu dusta kepadamu dan dia akan kembali. Maka aku pun mengintainya untuk ketiga kali, lalu orang itu datang mengambil makanan kembali, maka aku pun menangkapnya dan aku katakan kepadanya, aku akan laporkan engkau kepada Rasul. Ini yang ketiga kali terakhirnya. Engkau berjanji tidak kembali, namun ternyata kembali. Lalu dia berkata, dia di sini siapa nih, Ayubi? Orang yang ambil dong, yang disangkanya orang yang dia berkata-kata, lepaskan aku akan mengajarkanmu bacaan yang akan Allah jadikan bermanfaat bagimu. Aku berkata, apa itu? Dia berkata, dia di sini siapa? Dia di sini siapa? Dia berkata di sini siapa? Orang yang ambil makanan itu. Iya, ya. Jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Ini kan ayatnya kan? Hingga selesai. Al-Baqarah 255. Maka engkau akan selalu dijaga Allah, tidak didekati setan hingga pagi harinya. Maka aku pun melepaskannya, lalu di pagi harinya Rasul bertanya kepadaku, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam? Aku berkata, wahai Rasul, dia mengajarkan aku bacaan yang menurutnya akan Allah jadikan bermanfaat terhadapku. Siapa yang ngajarin? Maka aku pun melepaskannya. Dia berkata, apa itu? Aku katakan, jika engkau hendak tidur. Dia berkata, di sini kan si M berkata, apa itu? Maksudnya apa yang diajarkan? Aku katakan, jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir. Ini kan, Allahu bla 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 bla. Lalu dia berkata, engkau selalu dilindungi Allah dan tidak akan didekati setan hingga pagi hari. Sementara mereka, para sahabat, adalah orang yang sangat gemar dengan perilaku. Maka Rasul berkata, kali ini dia benar kepadamu, tapi asalnya dia adalah pendusta. Tahukah engkau, wahai Abu Hurairah, siapa yang engkau ajak bicara sejak 3 hari ini? Dia berkata tidak. Beliau bersabda, itu adalah siapa? Setan. Jadi yang memberikan ayat kursi itu setan. Iya. Lah kok bisa masuk jadi ayat Quran? Maka itu. Lo catat Ayubi. Mana di situ dikatakan ayat itu masuk ke dalam Quran di situ? Sahih Al-Bukhari 2311. Itu bukannya ayat kursi. Ya. Lo lihat di sunnah.com. Sahih Bukhari 2311. Sahih Al-Bukhari 2311 ini dari sunnah.com. Bahwa surah sapi betina ayat 255 ayat kursi adalah dari setan ya. Yang masuk menjadi ayat Quran. Tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Tidak diterjemahkan. Ada nggak yang terjemahannya? Ada tapi secara singkat. Yang Jadi diterjemahkan itu secara singkat. Bahkan dalam bahasa Indonesia ya curang ya. Orang nggak tahu ya. Jadi menurut kamu setan kasih ayat itu ke Abu Hurairah, terus Abu Hurairah tulis itu di Quran gitu? Bukan menurut kamu, Betul. ayat itu masuk diambil sama Muhammad. Menurut hadis Anda, Sejak kapan Abu Hurairah itu yang menulis Quran? Ini dari situ aja sudah salah itu. Jadi yang menulis Quran siapa? Ya, katanya banyak teman-temannya menulis Quran. Dalam isi Quran itu. Oke, yang menulis Quran siapa? Katanya ada 40 orang. Siapa aja yang menulis Quran? Kalau ada 40 ya, orang. kalau yang menulis yang kamu maksud di mushaf itu berbeda-beda itu. Iya, kalau siapa aja coba? Aja udah. Ya udah coba. Ya udah coba siapa aja? 40 orang coba sebutin siapa aja. Nggak hafal lah. Oh, kok Anda nggak hafal tapi kok Anda bisa pastikan bahwa Abu Hurairah tidak menulis Quran?
Gimana? Anda kan nggak tahu nih 40 orang itu siapa aja. Tetapi kenapa Anda bisa memastikan bahwa Abu Hurairah tidak menulis Quran? Tidak menulis di sini dalam arti tidak memiliki wewenang untuk memutuskan narasi mana yang ditulis, mana yang tidak gitu. Itu kan hanya Siapa yang menulis itu memutuskan? sesuai perintah. Oke, kita berarti masuk lebih dalam tentang penulisan Quran. Siapa yang mempunyai otoritas untuk menulis Quran? Ya kalau waktu zaman Utsman Siapa ya yang Utsman menentukan? sendiri lah otoritas tertingginya. Waktu zaman Utsman sendiri. Oke. Ketika di zaman Utsman Iya, Utsman tapi sendiri yang yang itu otoritas. yang memilah-milah apa ya? Ya. Yang menjadi barometernya Siapa yang itulah memilah? apa yang disampaikan oleh Nabi semua di awal gitu loh. Oke. Yakin? Yakin nggak? Ya yakin lah. Emang maksudnya gimana? Oke. Kalau Anda yakin, ada satu hadis yang mengatakan begini. Umar berkata, kita akan meninggalkan kiraat daripada Ubay bin Ka'ab. Ya. Umar berkata begitu. Kita akan meninggalkan kiraat daripada Ubay bin Ka'ab. Di hadis yang lain, Ubay bin Ka'ab ngomong seperti ini. Berapa panjang daripada surat Al-Ahzab? Yang lain menjawab 70. Lalu Ubay bin Ka'ab berkata seperti ini. Kami dahulu membaca surat Al-Ahzab itu sama panjangnya dengan surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 280 sekian. Pertanyaannya, kenapa bisa Quran yang sekarang itu hanya 70, sedangkan punyanya Ubay bin Ka'ab itu adalah 280? Iya berarti yang kita akan meninggalkan sudah divalidasi itu memang 70 yang benar itu. Berarti Ubay bin Ka'ab bohong. Ya tidak tervalidasi berarti. Oke, siapa yang memvalidasi? Bagaimana cara validasi? Kalau waktu Utsman. pengkanonan Itu di zaman Umar loh. Utsman gitu. Itu di zaman Umar loh. Gimana? Itu di zaman Umar. Umar berkata seperti ini, kita akan meninggalkan kiraat daripada Ubay bin Ka'ab. Di hadis yang lain, Ubay bin Ka'ab bilang, surah Al-Ahzab itu sama panjangnya dengan surah Al-Baqarah. Ayat rajam itu termasuk di dalam surat Al-Ahzab. Pertanyaannya, surat rajam kenapa nggak ada ayat rajam? Ubay bin Ka'ab bilang itu ada. Umar pun mengakui ayat rajam ada pada Quran. Tetapi itu tidak pernah ditemukan. Siapa yang mempunyai otoritas untuk memvalidasi ataupun untuk memasukkan ayat-ayat? Utsman. Itu zamannya Umar, bloon. Zaman Umar itu tidak ada pengkanonan. Siapa bilang tidak ada pengkanonan? Siapa bilang? Coba Mushaf tunjukkan itu dikumpulkan sejak zaman Abu Bakar. Iya itu pengumpulan catatan tadi itu bukan dibukukan dalam satu buku satu kitab begitu. Lalu kenapa dikatakan semua yang terkumpul itu disimpan oleh Umar, ketika Umar mati disimpan oleh Hafsah. Lalu Utsman mengambil mushaf-mushaf yang tersimpan itu, lalu dibakar semua. Yang disisakan cuma satu, versinya Utsman. Utsman ini tahu dari mana? Mushaf siapa yang kamu bilang dibakar itu? Yang disimpan oleh Hafsah. Ada riwayatnya itu enggak? Ada riwayatnya. Mau baca? Ya berarti itu tidak tervalidasi. Oke, kalau tidak tervalidasi, ayat rajam tervalidasi nggak? Maksudnya? Ayat rajam itu pernah ada nggak di dalam Quran? Nggak ada. Ayat rajam nggak ada, nggak pernah ada. Kalau di mushaf yang sekarang nggak ada itu. Iya, di mushaf yang dulu ada nggak? Ya memang mushaf yang dulu, mushaf yang mana lagi? Iya, ada apa kagak di mushaf yang dulu?
Ada nggak? Nggak ada mushaf yang dulu masalahnya, cuma ada mushaf. Kalau nggak ada yang dulu, gini loh. Kalau nggak ada yang dulu, kenapa Umar bilang ayat rajam itu ada? Mungkin yang kamu bilang itu papirus, mungkin catatan-catatan kecil itu ya kamu itu bukan mushaf itu. Karena itu kan masih tercerai-berai. Lalu apa dong? Kalau apa mushaf dong namanya? cuma satu, mushaf Utsman. Mushaf Utsman, sebentar ya. Mushaf Utsman punya satu. Aisyah nggak punya mushaf. Yang di Aisyah itu semua catatan itu. Yang di Aisyah catatan bukan mushaf. Ya bukan lah. Oke, kita baca ya. Sebentar, ayat rajam. Apa kata Umar? Yang bohong Umar apa Ayubi? Umar bilang ayat rajam pernah ada. Saya memvalidasi. Berarti itu di catatan dia itu. Hanya sebatas di catatan dia. Kalau di catatan dia? Oke. Kenapa di sini dikatakan di dalam kitab? Iya, berarti itu cuma sebatas di catatan dia itu. Enggak, kenapa dikatakan di kitab? Allah telah menurunkan kepada Muhammad kitab. Gimana? Ayo. Kenapa dikatakan Allah telah mengutus Muhammad dan menurunkan dengan kebenaran? Dia juga apa? Kitab. Ya, terus? Ya. Ayat rajam pernah ada nggak di dalam Quran? Kalau mushaf yang sekarang nggak ada. Iya, mushaf yang sekarang nggak ada. Mushaf yang dulu ada nggak? Dulu itu nggak ada mushaf lain. Mushaf itu ada sejak kapan sih? Ya zaman Utsman lah. Zaman Utsman. Di zamannya Muhammad? Kalau sebelum zaman Utsman itu cuma sebatas di catatan kecil dan hafalan. Gitu. Di zaman Muhammad ada apa kagak? Nggak ada, cuma sebatas catatan dan hafalan aja itu.